Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca, tentunya kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa tentunya yang harus kita bahas pada hari ini untuk kita konsultasikan bersama dokter-dokter yang luar biasa pada hari ini, yaitu tema kita bipolar. Nah, seperti apa tentunya bipolar ini, penyakit apa dan seperti apa juga penyebab dan gejala-gejalanya, nanti kita akan bahas bersama narasumber kita pada hari ini. Dan untuk itu kita sudah kehadiran Dr. Lisda Naomi. Halo dokter. Luar biasa ya tentunya hari ini ya. Cantik sekali tentunya. Ya, Viva yang cantik. Baik, dan di sebelahnya juga sudah ada Dr. Junia Aryani. Halo dokter. Wow, kayaknya hari ini kita semangat banget ya untuk membahas mengenai salah satu penyakit yang sedang hype gitu ya, sedang banyak diperbincangkan. Nah, untuk itu mungkin Dr. Junia Aryani boleh memperjelaskan dulu nih seperti apa bipolar ini. Oke, bipolar ini akhir-akhir ini kebetulan agak booming ya. Benar sekali. Bipolar itu sebenarnya itu gangguan kepribadian. Jadi ada nanti dua fase, kita jelaskan nanti lebih detail di akhir. Yang jelas bipolar itu adalah di mana mood seseorang itu kadang dia sederhananya happy, kadang dia sedihnya berlebihan, happy-nya berlebihan gitu. Kalau kadang kita senang, kadang kita sedih, itu di manusia normal itu wajar. Cuman kalau dia senangnya berlebihan dalam jangka waktu tertentu, kemudian sedihnya itu sedihnya berlebihan juga, kemudian dalam jangka waktu tertentu, itu bisa kita kategorikan atau kita suspek, kita praduga bipolar. Baik, jadi ini tapi harus ada ini ya, apa namanya, pemeriksaan lebih lanjut ya dokter ya? Betul. Jadi bukan hanya mood swing aja nih ya? Betul, tidak bisa self-diagnose. Benar sekali. Baik dokter, dipersilakan untuk menjelaskan beberapa slide-nya tentunya hari ini. Oke, kita hari ini materinya adalah gangguan bipolar. Di media sosial akhir-akhir ini gangguan bipolar sangatlah sering terdengar begitu, dan terkadang banyak masyarakat kita terutama remaja itu men-self-diagnose, saya lagi sedih banget nih, saya lagi senang banget nih, apakah saya ada gangguan bipolar, seperti itu. Ternyata gangguan bipolar itu tidak bisa kita diagnosis atau kita praduga sendiri. Dengan dokter umum pun kita tidak bisa tegakkan langsung, pasti akan kita rujuk ke dokter spesialis jiwa begitu. Pengertiannya sendiri gangguan perasaan atau mood yang ditandai dengan episode, berarti ada rentang waktu saat-saatnya peningkatan mood, atau kita sebutnya manik atau hipomanik. Nah, di manik ini sendiri nanti dia biasanya ada aktivitas yang berlebihan, yang biasanya dia tidak lakukan itu saat episode manik, dia lakukan itu berulang-ulang dan berlebihan begitu. Misal belanja berlebihan, kemudian dia melakukan sesuatu kegiatan yang secara berlebihan yang pada orang normal dilakukan, tetapi tidak separah itu begitu. Kemudian tidak bisa hanya satu aja, dia harus ada episode penurunan mood, depresi. Nah, di mana dia sedih, kemudian biasanya kalau hipomanik itu terlihat lebih kalem, kemudian lebih menutup diri, begitu, kurang bergaul, kemudian merasa lebih penyendiri, seperti itu. Jadi harus ada dua mood itu, di fase itu nanti pun ada fase normalnya. Nggak bisa hanya kok dia depresi, terus nanti berbeda diagnosisnya antara yang moodnya meningkat terus dan moodnya yang turun terus. Dengan masa sembuh sempurna di antaranya. Jadi tidak bisa harus 3 kriteria itu harus ikut begitu, tiga-tiganya. Kemudian, nah tipe-tipenya, banyak tipe-tipenya sebenarnya ini kita golongkan secara garis besar ada 2. Kalau dijelaskan lebih detail, tipenya ada banyak lagi. Nah, di mana bipolar tipe 1 dan bipolar tipe 2. Bipolar yang paling banyak itu adalah tipe 2 rata-rata, di mana 0,3 sampai 4,8% kejadiannya, dan bipolar tipe 1 2,4%.
Nah, ada yang 1:2, ada 25-50% melakukan percobaan bunuh diri kalau dia gabungan antara kedua itu. Baik. Nah dok, untuk bipolar 1 dan bipolar 2 ini apa nih bedanya? Oke. Nih bipolar 1 ya, biasanya mulai pada masa remaja dewasa atau muda. Setelah itu episode pertamanya itu dapat berupa manik atau depresi campuran. Waktu muncul pertama itu depresi dengan hipersomnia. Berselang terjadi dalam beberapa minggu. Kemudian muncul fase maniknya. Begitu. Hipersomnia itu berarti maksudnya dia lelah berlebihan, tidur berlebihan begitu ya. Setelah itu ditandai episode berulang, kalau yang bipolar tipe 2 ditandai episode berulang atau kumpulan gejala depresi mayor dan episode hipomanik. Nah, ini kalau di situ tadi manik ya, yang di sini hipomanik, itu bedanya. Oke, nanti untuk diagnosanya dijelaskan lebih detail oleh Dr. Lisda, di mana bipolar tipe 2 itu tadi dia depresi dulu, Baik. mayor, depresinya lebih menonjol, sedangkan episode maniknya atau happy-nya itu hipomanik, nggak terlalu seperti bipolar tipe 1. Itu berbeda. Oke. Nih penyebabnya. Kenapa sih bisa terjadi? Apakah ada tertular begitu? Apakah karena circle-nya atau makanan atau apa? Nah, penyebabnya itu tidak satu penyebab tunggal, pasti multifaktorial dan saling mempengaruhi. Yang pertama, terganggunya zat pembawa pesan ke otak. Itu yang pertama. Berarti memang ada sesuatu kelainan di dalam tubuhnya, zat-zat tertentu yang kurang atau berlebih begitu, dan itu di luar kontrol manusia itu sendiri. Setelah itu faktor lingkungan, misal faktor lingkungan yang mungkin dia ada bakat nih, cuman kok belum muncul, di usia tertentu baru muncul. Faktor lingkungan mempengaruhi, misal di saat dia kuliah atau kerja yang tekanannya begitu berat, ataupun sedang berkeluarga yang mempunyai masalah yang begitu berat, yang sudah di luar ambang batas seseorang tersebut, sehingga bisa memicu untuk munculnya gangguan mood ini. Oke, yang ketiga itu faktor genetik. Faktor genetik ini misal di keluarga orang tuanya ada gangguan kejiwaan lain, tidak harus bipolar, atau gangguan kejiwaan yang lebih rendah, atau sekedar gangguan mood biasa, itu bisa beresiko lebih tinggi kepada anaknya mengalami hal yang sama ataupun berbeda. Maksudnya adalah tidak harus gangguan yang sama. Misal ibunya bipolar, anaknya belum tentu bipolar, bisa jadi normal atau muncul gangguan lain. Benar sekali. Oke, ini faktor keturunan dan genetik itu kurang lebih sama. Hampir sama. Betul. Baik dokter, tadi kan sempat ada namanya faktor lingkungan. Betul. Nah ini apakah ada campur tangan diri kita sendiri untuk mengontrol diri kita untuk bisa terjauh atau mungkin terhindari dari bipolar ini sendiri? Tapi nanti dijawab dokter tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kito.